Adonai Echad. Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarkanlah hai Israel, Tuhan itu Tuhan yang cipta langit dan bumi. Tuhan itu Esa. Jadi dulu Tuhan hanya satu, tidak ada yang lain. Esa. Tuhan yang kita sembah adalah Esa. Satu Bapak Ibu. Nah, Tuhan yang Esa itu berbicara kepada Adam dan Hawa di dalam Taman Eden. Jangan kamu makan buah ini. Jangan kamu sentuh. Itu yang kedua adalah mendengar. Mereka mendengar. Yang pertama tadi apa? Menyimpang dari sasaran. Yang kedua adalah mendengarkan. Tapi setelah mereka mendengarkan dengan kuping kanan dan keluar di kuping kiri. Bukankah kita sering seperti itu? Ya. Sering kita seperti itu. Mendengar di dalam gereja, tetapi kemudian setelah keluar gereja sudah hilang pendengaran itu. Ya. Maaf Abuna, tapi ini tempat sebelum kita lewat tempat ini banyak sekali Bapak Ibu. Ya nggak apa-apa. Ya, dan pengalaman kita tidak bisa lewat ini Bapak Ibu ya. Jadi seperti sesuai dengan di Alkitab, saya sudah cerita kepada Bapak Ibu kemarin, Keluaran 15 ayat 22 sampai terakhir Alkitab cerita bahwa bangsa Israel setelah mereka menyeberang Laut Merah, mereka jalan 3 hari dan 3 malam. Yes, this sampai ke sini. Jadi Boleh kita foto. sudah lewat, boleh foto, silakan foto. Tadi boleh, tidak boleh turun, yes. Perjalanan mereka Bapak Ibu pada saat itu 3 hari dan 3 malam. Kita sudah lewat terusan 25 menit pakai bis seperti ini sampai ke sini. Bayangkan bangsa Israel pada saat itu mereka jalan kaki dari situ sampai ke sini, dan nanti kita akan cerita berapa orang. Sampai ke sini perjalanan mereka 3 hari dan 3 malam belum dapat air. Mereka bersebut-sebut kepada Musa. Musa berbicara kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa bahwa melembar kayu di dalam air pahit di sini jadi manis dan mereka bisa minum. Jadi walaupun pada akhirnya 3 hari dan 3 malam perjalanan mereka dapat air rasanya pahit. Tapi setelah peraturan dari Tuhan, setelah Tuhan berfirman kepada Musa melembar kayu di dalam air ini, sumur ini, air pahit jadi manis. Bukan hanya satu Bapak Ibu, tapi kita akan jalan di depan ada seperti ini, tapi atasnya ada tenda. Di bawah tenda itu ada beberapa sumur. Sumur itu namanya Mara Bapak Ibu. Mara itu ya, Mara itu artinya pahit. Sampai saat ini kita masih pakai kata pahit. Kalau bahasa Arab kita pakai Mara, sama. Jadi Mara artinya pahit karena air di sini awalnya rasanya pahit. Tapi setelah Musa melembar kayu di dalam air pahit jadi manis. Kayu Musa itu simbol kayu salib Bapak Ibu. Membuat semua yang marah, yang pahit di dalam kehidupan kita jadi manis. Ini Bapak Ibu tempat sumur Mara. Dan airnya masih ada air. Oh iya. Tapi masalahnya kita tidak bisa turun karena tidak ada keamanan di sini, tidak ada polisi. Jelas Bapak Ibu? Amin. Oke, sudah foto? Wes. Oke. Kalau sudah dapat foto bagus, silakan share di WhatsApp grup Bapak Ibu biar kita semua bisa dapat. Masih perjalanan kita sebelah kanan dan depan ini sebentar bisa ketemu ada sumur yang di bawah tenda itu dipakai oleh orang Israel pada saat mereka ada di sini. Tempat Mara namanya. Oke, terima kasih, silakan Abuna lanjut, maaf ya. Iya. Bapak Ibu, kita fokus kembali. Saya pikir tadi milad marah. Ya, tadi saya pikir kaget saya. Milad marah katanya. Dengar firman Tuhan. Pas saya bilang kenapa milad marah? Ternyata ada sumur marah. Tidak marah gitu ya Bapak Ibu. Sampai di mana tadi? Yang kedua? Mendengarkan. Shema itu mendengar. Mendengar apa? Firman Tuhan. Bukan mendengarkan bisikan-bisikan di samping kanan kiri kita yang perutnya bermutar-mutar kemari bagaikan apa namanya? Sinyal yang Gasingan. ya.
apa namanya, sinyal apa tuh? Kurang sinyal. Lelet. Lelet. Yang sinyalnya lelet itu tadi malam. Puji Tuhan, saya dalam hatiku marah sama Bu Nini ini. Ditinggalkan kita dalam percobaan, saudara-saudara. Lalu dibiarkan. Silakan Bapak Ibu, masuklah dalam percobaan itu. Saya mau pulang sebentar. Saya kira Bu Nini mau masuk ke kapalnya aman kita. Ternyata jangan kita diinterogasi satu persatu, nanti ditanya pulang. Gimana rasanya katanya? Bertobatlah. Oke, mendengar. Oke, mendengar ya. Mendengar firman Tuhan di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan apa? Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, firman Hamasya. Ya, firman Kristus. Hamasya itu adalah Mesias, raja di atas segala raja. Manusia yang telah menjadi raja di atas segala raja. Dari kekekalan dia adalah raja yang menguasai kehidupan kita. Itu yang kedua, mendengar. Kalau sudah menyimpang dari sasaran, mendengar firman Tuhan, tetapi seharusnya mendengar firman Tuhan, tetapi bukan dengar firman Tuhan. Maka kalau sudah tidak mendengar firman Tuhan, dosa yang ketiga itu adalah menikmati. Ini baru dosa, ya. Ini baru matang. Itu namanya menikmati. Jadi gak apa-apa Bapak Ibu tadi malam lihat, gak apa-apa, gak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Jangan nanti saling tuding menuding, asal jangan di-share. Ya, untuk Bapak kita tadi malam mengingatkan, jangan di-share. Untuk menjaga apa namanya, untuk menjaga Bu Nini. Permatator. Nama baik kita sih dijaga sama Bu Nini, tetapi diujinya kita juga untuk menjaga itu. Ya, ini